Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang perintah dakwah. Pendidikan Al-Quran, semangat dalam belajar dan beribadah. Dengan Guru Mansa SPDI. Semoga membawa berkah pada diri kita semua. Amin, Allahumma amin. Ayo belajar. Sudah siapkah kalian? Mohon diperhatikan. Apa saja ayat Al-Quran tentang perintah dakwah? Ada yang tahu? Ayat Al-Quran tentang perintah dakwah, di sini kita bahas ada 2 surah. Surah An-Nahl ayat 125 dan surah Al-Mudaththir ayat 1-6. Agama Islam dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia berkat jasa Habibuna Muhammad SAW dan para ulama yang senantiasa mendakwahkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW dan para ulama mendakwahkan agama Islam dengan cara yang santun. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengandung perintah untuk berdakwah. Perhatikan uraian berikut ini. Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Mudaththir ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warujja fahzur wala tamnun tastakthir. Artinya, hai orang yang bergemuruh, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memperoleh yang lebih baik. Lanjut gak nih? Oke, kita lanjutkan. Kandungan surah An-Nahl ayat 125 dan surah Al-Mudaththir ayat 1-6. Kandungan surah An-Nahl ayat 125. 3 metode dakwah sebagai berikut. A.
Berdakwah dengan hikmah. Mesti berdakwah dengan hikmah. Al-hikmah adalah kemampuan dai dalam memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u. Selain itu, al-hikmah juga merupakan kemampuan dai dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam secara realitas yang ada dengan argumentasi yang logis dan bahasa yang komunikatif. Oleh karena itu, al-hikmah adalah sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis dalam dakwah. B. Berdakwah dengan al-mau'izah al-hasanah, pelajaran yang baik. Dapat kita ambil dari pengertian di atas, maka al-mau'izah al-hasanah mengandung beberapa hal sebagai berikut: nasihat ataupun petuah, bimbingan dan pengajaran, kisah-kisah, kabar gembira dan peringatan, wasiat, pesan-pesan positif. C. Berdakwah dengan melakukan bantahan dengan cara yang baik. Kita ambil kesimpulan, secara istilah kata muajalah memiliki beberapa pengertian, diantaranya sebagai berikut. 1. Menurut Syed Muhammad Tahtawi, mujadalah berarti upaya untuk mengalahkan pendapat lawan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. 2. Menurut tafsir Al-Nasafi, kata tersebut berarti berbantahan dengan jalan sebaik-baiknya, antara lain dengan perkataan yang lunak, lemah lembut, tidak dengan perkataan yang kasar, atau dengan menggunakan sesuatu perkataan yang bisa menyadarkan hati, membangun jiwa, dan menerangi akal pikiran. Dalam potongan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pemberian hidayah agar seseorang itu menerima dakwah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berdakwah sesuai kemampuan kita. 2. Kandungan surah Al-Mudaththir ayat 1-6. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikanlah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-6. Penjelasan beberapa hal dalam ayat tersebut sebagai berikut. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Melalui ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan dengan penetapan dan peringatan, perintah untuk memberi peringatan kepada umat manusia dengan ajab Allah Subhanahu wa taala agar menghentikan kedurhakaan, kesesatan, dan kemusyrikan mereka, serta penetapan agar Rasulullah SAW melaksanakan dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suri teladan yang baik. Di ayat berikutnya, dan Tuhanmu agungkanlah, maknanya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan manusia akan mendapatkan ajab dari Allah Subhanahu wa taala. C. Dan pakaianmu bersihkanlah. Ayat ini memerintahkan untuk membersihkan pakaian serta jasmani, sebab orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala harus suci diri, suci badan, dan suci pakaian. Sedangkan makna tersiratnya adalah membersihkan hati dari sifat syirik serta bersih amal dan budi pekerti yang murni. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah.
Ayat ini maknanya adalah menjauhi segala hal yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala dan siksanya. Manusia harus menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik. Makna ayat ini adalah jangan berbuat baik demi mendapatkan balasan, pujian manusia atau mendapatkan keutamaan dalam urusan dunia. Ayat ini merupakan tanbih atau peringatan berkait dengan apa yang terjadi pada kaum Rasulullah SAW, kaum yang akan menyakiti Rasulullah SAW saat beliau menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan untuk memenuhi perintah Tuhan bersabarlah. Keseluruhan ayat ini pada wahyu kedua ini menjelaskan bahwa ini merupakan seruan yang tegas agar Rasulullah SAW segera menghadapkan diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung. Sedikit tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW mengalami masa-masa sulit pada masa awal beliau mendakwahkan agama Islam. Saat itu hanya sedikit manusia yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Hampir semua masyarakat Mekah menolak dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya menolak, orang-orang Mekah bahkan menghina, mencaci, serta mengganggu setiap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang menolak agama Islam tersebut melakukan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tidak sopan. Bahkan pernah suatu hari beliau dicegat oleh orang kafir Quraisy di tengah jalan yang menyiramkan tanah ke atas kepala Nabi Muhammad SAW. Mendapatkan perlakuan yang demikian, Nabi Muhammad SAW tidak membalas. Beliau diam dan kembali pulang. Sesampainya di rumah, beliau disambut oleh putrinya Fatimah. Fatimah segera membersihkan tanah yang ada pada kepala ayahnya sambil menangis. Melihat putrinya berinangan air mata, Nabi Muhammad SAW berusaha menenangkannya. Beliau menguatkan hati putrinya dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Bukan hanya sekali itu saja, Nabi Muhammad SAW mendapatkan penolakan dari masyarakat kafir Quraisy. Bahkan setiap kabilah yang beliau datangi selalu menolak dakwah yang beliau sampaikan. Nabi Muhammad SAW telah bersabar dan berusaha tegar menghadapi semua cobaan tersebut. Beliau tidak pernah putus asa dalam mendakwahkan agama Islam, walau mendapat banyak tekanan dari orang-orang dari sekitarnya. Saat ini agama Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hal yang tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan pantang menyerah yang dilakukan Habibuna Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam. Semoga kita selalu mencintai Habibuna Muhammad SAW. Apa manfaat dakwah? Tiga, manfaat dakwah. Telinga kita yang paling dekat ke mulut kita. Jadi segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, telinga kita lah yang pertama kali mendengar. Efek pertama kali dari dakwah yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau mencuci baju, yang pertama kali bersih adalah tangan kita. Baju belum tentu bersih, tetapi tangan kita sudah bersih. Dakwah yang kita buat pun begitu, yang pertama kali diperbaiki Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita. Di dalam Al-Quran tidak ada jaminan kalau kita berdakwah kepada orang lain maka dia akan mendapatkan hidayah. Tetapi yang ada jaminan kalau kita berbuat dakwah, amal kita akan diperbaiki
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ahzab, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu." Sudah mulai paham, juga mengerti apa yang Bapak sampaikan? Dakwah Islam, ada beberapa pendapat tentang hukum dakwah Islam. Ada ulama yang menghukumi dakwah Islam dengan fardu kifayah, artinya kewajiban dakwah gugur jika ada sebagian dari umat Islam yang melakukan dakwah kepada umat manusia. Ada pula ulama yang menghukumi dakwah Islam dengan fardu ain, artinya dakwah Islam wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Adapun tujuan utama dakwah Islam yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad SAW, yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Saat ini setiap umat Islam dapat melakukan dakwah Islam sesuai dengan profesi yang dijalaninya. Sebagai contoh, guru dapat berdakwah kepada peserta didik, serta musisi dapat melakukan dakwah Islam dengan lagu-lagunya. Dakwah yang demikian dinamakan dakwah bil al-hal atau dakwah melalui perbuatan nyata. Semoga pelajaran ini memberikan manfaat kepada kita. Tetap semangat dalam belajar dan beribadah. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita teruskan berdoa. Rabbi anzilni munzalan mubarakatan wa anta khairul munzilin. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pelajaran materi tentang perintah dakwah. Semoga rahmat Tuhan selalu turun kepada kita dan senantiasa kita mencintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.